Oke, perkenalkan nama saya Michael Teguh Carlos Simbolon dari kelas 11 RPLB. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau UML. Di UML ini ada beberapa bagian yang ingin saya jelaskan. Pertama, pemodelan, konsep, teknik desain, dan yang terakhir, prinsip dasar. UML atau biasanya dikenal dengan Unified Modeling Language adalah cara yang harus dipahami untuk membuat perangkat lunak yang bisa memenuhi standar dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi UML ini tuh proses bagaimana kita mendesain sebuah software. Sebelum memulai tentang mempelajari UML, kita harus mengetahui dulu yang pertama namanya pemodelan. Pemodelan adalah proses menyederhanakan sebuah masalah kompleks yang besar dan dapat di-breakdown lalu mencari solusinya. Masalah-masalah yang lebih kecil itu lalu dibuat modelnya ke dalam sistem yang lebih mudah supaya pengembangannya bisa lebih mudah. Pemodelan ini dilakukan dengan mencari sudut pandang yang baru. Pertama, kita harus yang namanya breakdown sebuah masalah yang besar menjadi lebih kecil. Tujuannya agar membantu orang-orang yang ingin mengerjakan proyek tersebut supaya lebih mudah dalam mengerjakannya. Membreakdown proyek besar menjadi proyek kecil juga dapat membantu kita ketika ingin menguji sebuah sistem. Cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan membreakdownnya yaitu dengan mencari sudut pandang yang baru dalam menyelesaikan masalahnya. Contohnya di sini adalah dua desain dari denah rumah. Di sini kita bisa mencari membreakdown rumah tersebut menjadi lebih kecil. Misalkan kita bisa membuat dapurnya dulu, lalu kamar tidur, baru ruang tamu. Jadi dari masalah yang awalnya besar, kalau kita bisa membreakdown menjadi lebih kecil, itu akan mempermudah kita dalam mengembangkannya. Selain itu, karena prosesnya lebih kecil, jadi kita bisa menguji proyek kita lebih baik lagi. Ini contoh desain rumah yang 3D, jadi kita bisa lebih jelas bagaimana mendesain sebuah rumah. Nah, yang berikutnya adalah metode dalam analisis desain dan pemodelan. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode terstruktur, yaitu pendekatan dilakukan dengan fokus pada aliran data dan memperhatikan hubungan antar data dan objek. Metode terstruktur ini biasanya digunakan pada DFD dan IRD. DFD itu singkatan dari Data Flow Diagram dan IRD singkatan dari Entity Relation Diagram. Yang berikutnya yaitu metode berorientasi objek. Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan membuat atau mengembangkan suatu sistem dengan melihat sudut pandang dalam bentuk objek serta hubungan antar objek. Nah, ini yang bagian berorientasi objek ini yang akan digunakan pada UML atau Unified Modeling Language. Yang berikutnya adalah konsep dari UML, Unified Modeling Object. Konsep pertama yang ada dalam UML ini adalah konsep OOAD, yaitu Object Oriented Analysis Design. Konsep yang harus dipahami ketika melakukan pendekatan dengan metode berorientasi objek. Suatu metode yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan dari suatu sistem yang akan digunakan. Konsep dari OOAD ini juga sama, yaitu dengan mencari sudut pandang yang lebih luas untuk mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Jadi kita harus mencari sudut pandang yang baru dalam proses penyelesaian masalah. Konsep OOAD ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu OOA yang fokus mempelajari masalah yang ada dalam small model dan digunakan dalam small model, yaitu yang kedua adalah OOD, pemahaman solusi dari sistem yang ada. Perbedaan OOA dan OOD ini yaitu adalah function yang digunakan. Kalau OOA itu digunakan dalam small model, sementara OOD digunakan dalam non-functional requirement, yaitu penentuan atribut berkaitan dengan kualitas secara menyeluruh. Kenapa kita menggunakan OOAD? Ada beberapa alasan dalam menggunakan OOAD. Yang pertama, kompleksitas di masa depan.
reusability kode program, mudah dipahami dan lebih tepat dalam proses penggambaran. Jadi OOAD ini bisa membantu programmer yang sebelumnya jadi sebuah program itu berganti programmer, jadi OOAD ini bisa lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya itu kestabilan dalam sistem dan lebih mudah dalam adaptasi perubahan. Bagian selanjutnya itu teknik desain. Dalam menggambarkan UML ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menggambar UML, yaitu pertama ada model objek, model dinamik, dan model fungsional. Model objek menggambarkan suatu objek dalam sebuah sistem serta relasi atau hubungan ke dalam diagram. Di sini contohnya adalah karyawan dengan perusahaan. Jadi objek karyawan dan objek perusahaan itu saling terhubung dalam suatu pekerjaan. Yang berikutnya adalah model dinamik atau menggambarkan interaksi antara objek. Di sini ada model dari sistem ekonomi, yaitu ada supplier, distributor, dan konsumer. Di sini produser membuat barang yang ada hubungannya dengan barang tersebut, lalu barang tersebut dikirimkan ke supplier dan ke konsumen. Yang berikutnya adalah model fungsional, yaitu menggambarkan transformasi atau perubahan data yang terjadi di sebuah sistem. Contohnya di sini adalah bagaimana sebuah entitas mengirimkan data, lalu data tersebut bisa diubah menjadi data yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah prinsip dasar dari UML. UML juga memiliki beberapa prinsip dasar yang harus digunakan ketika membuat desain UML. Ada 4 prinsip dasar pemodelan OOAD, yaitu yang pertama adalah abstraksi, yaitu mencari intisari dari sebuah masalah. Seperti yang di awal tadi, jadi kita kalau menemukan masalah kita harus bisa membreakdown masalah tersebut dan mencari intisari dari masalah tersebut serta solusinya. Yang kemudian adalah modularitas, membagi suatu masalah besar menjadi lebih kecil. Di modularitas ini kita juga harus bisa mencari sudut pandang baru dalam mencari solusi dalam sebuah masalah. Yang ketiga adalah enkapsulasi, yaitu di mana memiliki sifat menyembunyikan informasi yang dimiliki objek. Jadi enkapsulasi ini kita berusaha mencari informasi apa yang dimiliki dari sebuah objek, bisa sebuah data atau sebuah informasi. Yang terakhir adalah hierarki. Hierarki ini membagi objek menjadi lebih kecil lalu diurutkan. Ini seperti gabungan antara abstraksi dan modularitas. Jadi kita pertama-tama mencari intisari dari sebuah masalah, membreakdownnya, lalu mencari solusinya yang terbaik dan paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.